mengetahui la ilaha illallah itu, tahu kita di diri kita itu jalan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Dari mana dimulainya dan kemana sampainya. Kalau tidak beraja bapak dan ibu itu ya tidak tentu ya deh. Untuk mengetahui itu perlu kita seorang guru, seorang mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, berkah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan nikmat Allah itu kita bisa berkumpul, berubudiyah kepada Allah. Dengan nikmat Allah itu juga kita beribadah kepada Allah. Dan juga dengan nikmat Allah itu bisa kita sampai ke masjid yang sangat kita cintai ini. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmat yang lain. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi jangan heran kita bapak dan ibu, betapa banyaknya bencana alam menimpa. Tanah longsor, gunung berapi meletus, dan bencana-bencana yang lain. Semuanya ingatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tak lain dan tak bukan, apakah kita masih ingat akan Allah Subhanahu wa taala, akan nikmat yang beliau berikan, ataukah kita sudah kufur akan nikmat Allah? Dan bagi orang yang kufur kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada rohani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dengan selalunya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalun wa akhirun, dia yang awal dan dia yang akhir, zahiran wa batinan, dia yang zahir dan beliau pun yang batin. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita mendapat syafaat
mulai dari dunia sampai nanti kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati pengurus masjid kita Jorong Sungai Puah Kenegarian Sitanang, yang sama kita hormati para muallim, para ustadz, para buya, para khalifah yang hadir, niniak mama, alim ulama, cadia pandai, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada hari yang kelima di tahun 2024, bertepatan pada tanggal 24 Jamadil Akhir. Di situ kita mengintrospeksi akan diri kita, betapa sebentarnya waktu, berputarnya zaman. Tanpa terasa bagi kita baru kemarin 2023, sekarang sudah di 2024. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini yaitunya mengapakah Allah Subhanahu wa taala memerintah kita dengan perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini terdapat pada surat Muhammad ayat 19. Jadi untuk apa kita disuruh fa'lam annahu la ilaha illallah? Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu ma talabbakum wa maswaakum. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata fa'lam di sini kalau di dalam ilmu kitab dinamakan perintah atau disebut fi'il amar. Fa di situ menyatakan fi'il amar, perintah untuk kita. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kata Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampun, kata Allah, bagi saudaramu, walil mu'minina wal mu'minat, saudaramu yang laki-laki dan saudara mukminmu yang perempuan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada orang memintakan doa untuk
kaum muslimin, kaum muslimat ada sampai apalagi mendoakan orang gaib, mendoakan kaum muslimin walil mu'minina wal mu'minat aja disuruh oleh Allah. Dan kamu doakan bapak gitu, ibu gitu. Ada sebagian orang mengatakan tidak sampai, berarti berlawanan dengan ayat ini. Apa yang dia bicarakan? Jadi mengetahui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gunanya bapak dan ibu, yang pertama, untuk mengetahui jati diri kita sendiri. Sedangkan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk menjadi budakku. Menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Merasakan diri kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, silakan. Kita jadi pegawai, silakan. Jadi pejabat, silakan. Jadi pedagang, silakan. Jadi petani, silakan. Bermacam-macam pekerjaan yang ada di atas dunia ini. Tapi kita jangan lupa, bapak-bapak, kaum muslimin, sidang Jumat, sidang wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai budak. Merasakan diri itu menjadi abdinya Allah. Di ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari di dunia ini, man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa may yusrik fi ibadatihi ahada. Man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mengharapkan akan ridhonya Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Oh, jadi amal soleh kau bapak dan ibu itu berbagai macam. Apakah kita dengan bertani bisa berbuat amal soleh? Bisa. Yang penting setiap yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Bertani kita karena Allah, berdagang kita karena Allah. Karena itulah bapak dan ibu, kita dituntun oleh Al-Quran, dituntun oleh Sunnah. Apapun yang kita kerjakan, asalkan berdasarkan Al-Quran wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat mulai dari dunia sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan berpedoman kepada Al-Quran wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah keluar dari itu bapak dan ibu, berarti sudah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Berdagang secara Islam kita diajarkan. Jadi pejabat secara Islam kita diajarkan. Petani secara Islam kita diajarkan. Dari perannya fa'lam annahu la ilaha illallah, mentauhidkan akan Allah itu akan diri. Apabila Allah itu esa di dalam perjalanan kehidupan kita, maka tak ada yang bisa menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan awak, pasti kita mengadukan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bapak dan ibu, ibu solat, diniat solat saja
Yang terakhir dari niat salat apa? Bu. Terakhir dari niat salat apa? Lillahi ta'ala. Sedangkan bapak dan ibu kita, ada orang salat pengen nak masuk surga. Ya, Bu. Oh, badai salat nak pengen masuk surga, Bu ya. Badai salat, Pak. Dia takut masuk neraka, Bu ya. Berlawanan tak niat dengan yang kita kerjakan. Sedangkan niat karena Allah, mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Allah tujuan kita, ridha Allah yang kita cari. Kadang-kadang bapak dan ibu itu di kampung ambu aja, jo solat aja sombong, coba ibadah sombong. Sedangkan yang kita cari itu ridha Allah. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan akar ridha Allah itu di dalam kehidupan kita? Disitulah perlunya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita pelajari la ilaha illallah, yaitu suatu pernyataan, suatu perintah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Untuk mengetahui la ilaha illallah itu sendiri perlu bagi kita baguru. Iya, Bu. Ya. Kalau ndak baguru tu ndak tahu. Kalau ndak tahu tu ndak bisa kita mengamalkannya. Di sekolah perlunya kita mencari seorang mursyid, mencari seorang guru untuk bisa mempelajari kalimat la ilaha illallah. Jadi bapak dan ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan akan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, agar diri kita itu bisa merasakan akan nikmat-nikmat Allah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Lihat bapak dan ibu, nanti sampai di rumah coba lihat surat Al-Insan itu ayat 1 sampai ayat 3. Dijelaskan di situ bahwa esanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan. Ayat kedua dari surat Al-Insan itu dinyatakan oleh Allah bahwa kita itu dijadikan dari setetes air mani yang bercampur. Dari situ kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi kita nikmat supaya kita bisa melihat, bisa mendengar. Tapi dinyatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kufur akan itu. Akan nikmat-nikmat Allah. Maka bapak dan ibu sidang jamaah wirid,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya sekedar perkataan fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi nyata bahwa Allah itu memerintah kita. Kini pulangnya Bapak dan Ibu kepada kita, kalau Allah yang memerintah kita, bah hukum bagi kita sunat atau wajib? Bu, sunat atau wajib? Wajib. Kenapa? Karena Allah yang memerintah. Maka wajiblah kita mengetahui la ilaha illallah itu. Dia mengetahui la ilaha illallah itu, tahu kita di diri kita itu jalan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Dari mana dimulainya dan kemana sampainya? Nah, kalau tidak beraja Bapak dan Ibu itu ya tidak tentunya deh. Untuk mengetahui itu perlu kita seorang guru, seorang mursyid. Oh, banyak orang mengejian Bapak dan Ibu. Oh, ilmu tasawuf ke? Ilmu la ilaha illallah ke? Banyaknya barasio-barasio, bukannya barasio. Tapi banyak adab-adab yang terpakai di situ dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ilmu itu sendiri. Ada orang mengecehan sampilik je kaji. Bukan sampilik je kaji. Kalau sempat Bapak dan Ibu belajar dengan yang salah, salahlah kesudahannya. Jadi perlulah seorang mursyid, pembimbing bagi kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah. Maka yang ditempa dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalbu kita. Bukan hanya sekedar bacaan lisan. Mungkin barangkali bapak dan ibu-ibu disuruh anak membaca kalimat la ilaha illallah di rumah, bisa. Tapi tahu enggak kita di mana kita memulai kalimat la itu dan di mana terakhirnya kita meletakkan kalimat Allah? Disinilah Bapak dan Ibu perlunya kita mempelajari kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena yang ditempa atau yang dilempar dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalbu kita. Apa yang terdapat di kalbu? Masa dilempar? Di kalbu itu Bapak dan Ibu, sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Allah? Fa'lam annahu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia, kata Allah, banyak penyakit. Fazadahumullahu marada. Apabila tidak diobati penyakitnya, maka akan ditambah-tambah penyakitnya. Oh, jadi kalbu itu apa penyakit? Apa yang ada penyakit pada kalbu kita? Banyak penyakitnya. Yaitunya banyaknya sifat-sifat syaitaniyah. Kalau masalah beribadah Bapak dan Ibu, setan aja beribu-ribu, malahan berpuluh-puluh tahun, berpuluh ribu tahun beribadah kepada Allah, taat akan Allah Subhanahu wa taala.
akan ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cieknya Bu yang ada. Sifat sombong. Dia gara-gara sombong aja Bu. Apa katanya? Ambo lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Sombong saya Bu. Nih kita bagi kira. Nanti kira-kira tak dapat di kolbu awak. Nih setan aja Bu. Yang sangat taat beribadah, ilmunya sangat tinggi. Sombong Bu. Dia kita tak sombong aja deh. Iri, dongki, kisi, kianat, lobo, tomak yang mencokor di dalam kalbu kita. Ika yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia itu kata Allah banyak penyakit. Maka penyakit itu Bapak dan Ibu ditempalah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena hati itu mempunyai lapisan. Jangan disangka Bapak dan Ibu hati yang kita mengkosut dia tidak giang ya Bang. Kalau tidak giang Bu, di kobo ada nak kobo bati? Ada. Di kobo ada, di sapi ada, di kambing ada. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hati itu yang alat perasa bagi kita. Ada mempunyai tujuh lapis. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, kebanyakan kajian tasawuf itu apabila agak mendalam kajiannya kita bawa di surau. Sebab ada itu. Sebab harus kita sepaham-pahamnya mempelajari itu. Kalau tidak sepaham-pahamnya kita mempelajari kalimat la ilaha illallah itu, maka kita akan gagal paham. Gagal paham. Jadi harus paham. Jadi apa tujuannya? Yaitu membersihkan kalbu, membersihkan hati. Sebab hati itu Bapak dan Ibu, lapisannya tempat bertenggernya sifat-sifat syaitani. Di situ ada sifat sombong, iri, dengki, kisi, khianat. Itu lapisan pertamanya dinamakan syarab. Inilah yang ditempa terus dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hilang sifat-sifat sombong itu, sifat-sifat iri itu yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena itu untuk penguji diawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cantik dia ada Allah Subhanahu wa taala, lupa masa kita diberi kecantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah di dalam dirinya sombong. Gagah diberi Allah Subhanahu wa taala dengan ketampanan kegagahannya. Dengan itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalbunya berkata sombong, dia adalah orang gagah. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala memberi orang itu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu lupa dia bahwa titipan Allah Subhanahu wa taala ilmu itu kepadanya, maka lahirlah sombong di dalam dirinya. Kalau setan sombong bagi dia,
Wah, sombongnya kok. Tidak diakui dia Allah. Di sikolah yang diperintah oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kata Allah. Maka hayatilah, maka pelajarilah la ilaha illallah. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui la ilaha illallah itu, maka kita akan merasakan diri kita siapa awak, sadang di mako awak, kama ko awak. Di situ pentingnya kita mempelajari la ilaha illallah. Kalau nggak tahu kita Bapak dan Ibu dengan diri kita sendiri, maka tak akan kenallah kita dengan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah. Barang siapa yang tak kenal dengan dirinya, maka dia tak kenal dengan Allah. Oh, kita kadang-kadang Bapak dan Ibu itu tidak siko deh di kampung ambo. Dia bukan sibuk dengan dirinya, tapi dengan sibuk dengan diri orang lain. Tapi apabila dia sibuk dengan dirinya, seperti yang kita kaji 15 hari yang lewat dulu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ciptaan Allah yang ada pada diri kita, maka kita akan merasakan di diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke diri sendiri. Kalau kan yang lain, maka di sekolah Bapak dan Ibu kita mengajar terus diri kita tanpa henti, sampai pada akhirnya baru kita bisa mengetahui untuk apa kita dijadikan oleh Allah. Oh, kalau sekedar baca Bapak dan Ibu, oh mudah. Untuk kita dijadikan oleh Allah untuk menjadi budaknya. Apa kalau kita merasa bahwa kita ikut budak Allah? Apakah kita sudah merasa bahwa kita ke abdi Allah? Apakah kita merasa bahwa kehidupan kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu, dari rumah nyampe ke siko, kalaulah tidak kudrat dengan iradat Allah, ibu tak akan bisa melangkahkan akan kaki, mengayunkan akan tangan. Iya, Bu. Kalau kita tidak dikudratkan, tidak diiradatkan oleh Allah, tidak sampai kita bersaji. Oh, ada orang yang berpikir, tangan kan tangan ambo, Bu ya. Kalau disuruh, Bu, jangan bagunji aja kok jo, Bu. Mulu kan mulu ambo, Bu ya. Coba kita lihat secara detail. Bolehlah ibu-ibu atau bapak-bapak mengatakan mulutnya mulut kita. Kalau ambo pengen berhenti, ambo berhenti, dak ngecek. Itu kan nyawa. Kalau ambo dak pengen mali, Bu ya, ambo picang atau boleh. Kalau ambo dak pengen mendongak, Bu ya, ambo tutup telinga. Itu kan dengan akal. Yang diakal-akali akan nikmat Allah. Kamu dah pengen nenggangin tangan, mau letak aja. Kamu dah pengen melangkah, montok sih. Coba Ibu teruskan sampai ke dalam, mulai dari mata kita bisa kita merasa mengendalikan, telinga bisa kita merasa mengendalikan, mulut kita bisa mengendalikan. Yang kita rasakannya
bagi kita masing-masing. Tetapi bapak dan ibu, coba ibu rasakan, 2 jari di bawah susu kita, payudara sebelah kiri kita, apakah bisa bapak-bapak dan ibu-ibu menghentikannya? Bisa tak montinnya? Baai bunyi itu. Kamu itu bunyi ya? Ya, Bu. Bisa tak montin itu? Kalau yang lain bisalah kita akal-akali. Kenapa? Karena manusia aku kemenyakah. Karena ada terlampau banyak akal bapak dan ibu, akhirnya akalnya mau beli badannya. Mati di akal suram. Karena apa? Karena di akali. Tapi ini bapak dan ibu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dengan itu, dengan merasakan itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini qarib, karena Allah sangat dekat dengan kita. Dengan nikmat Allah lah kita beribadah kepada Allah. Dengan ilmu Allah lah kita beribadah kepada Allah. Dengan sami Allah lah kita mendengar akan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Oh, kini yang menjadi pertanyaan bapak dan ibu, lah jaleh Allah memanggil, tapi kok ndak bati bo? Oh, kok perlu dipertanyakan kan? Ya. Allah yang manggil, tapi tak datang. Perlu dipertanyakan kalbunya cakap. Jadi bapak dan ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perintahnya wajib, Allah yang memerintah, wajib hukumnya bagi kita. Maka bapak dan ibu, mulai hari kini carilah di ibu-ibu, di apa-apa, tompek mengetahui la ilaha illallah deh. Carilah gurunya. Oh, bukan karena Buya Raples mengaji keko sekali mulai hari. Oh, ke Buya Raples lah, tak perlu ke Buya Raples. Banyak guru yang lain. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mencari seorang mursyid, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan batagak. Oh, batagak dia orang, batagak di semua orang. Bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tengah malam kita bangun. Salat hajat kita, berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ambo pengen baraja ya Allah, yang engkau perintahkan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ya Allah. Tunjukkan kepadaku ya Allah, dengan siapa aku belajar, siapa mursyid tempat aku belajar. Oh, jadi jangan batagak bu. Kalau batagak kecewa wadinya. Jangan batagak di sebuah uang. Hati kecil kita. Kita pahami kaji kok. Tanah nasi uok lado. Wotok potai obu tawang. Donga kaji orang kuah kadado supaya kita jangan marosai. Nah, ino lu. Kicok-kicok. Iyo ko. Indak ko. Parolu ko. Kicok-kicok dia awak. Jangan tak kujuk mambu aku. Jangan lemu kecil lah terpakai ya. Tak kujuk mambu kali. Kiranya tambui lantak. Ba itu kalbu kita ha. Babayo penyakit. Ba
yang jadi penghalang, yang menjadi halangan di dalamnya, yang berbisik di dalam kalbu kita. Jangan poilo kas masoji lay. Hari hujan. Enak. Jangan poilo ken le kolam. Enak. Mungkin ibu-ibu di kampung Ambo, bapak dan ibu, itu tahun 80-an kate, itu pergi ke masoji, pergi ke surau, pakai sungguh. Kampung Ambo itu baru masuk lampu bu tahun 95. Baru masuk PLN. Sebelum itu pakai dama cogok. Tapi alhamdulillah bapak dan ibu, surau penuh. Maksudnya penuh. Kalau hujan hari bapak dan ibu pakai undang-undang daun pisang. Ya, siko lewat itu saja. Lai juga. Ulun ada payung. Kalau ada orang payung bu, itu jarang mana. Nembedonya putih lah baju model kuah. Dia daun pisang, beko berubah pulang. Tapi surau rami, masaji rami. Kalau kini bapak dan ibu, orang hari itu sama aja siang. Kok jalan nampak, di Malocah nampak, ya. Begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masuk lampu, betapa nikmat Allah. Kok hujan hari ada payung, ada mantel. Jadi kalau ada je istilahnya bapak dan ibu, gara-gara hujan, gara-gara kolam. Kalau dia orang dulu ndak ada istilah kolam, istilah hujan deh. Tapi tetap rami surau jemaah saji. Mudah-mudahan bapak dan ibu dengan kajian kita bisa kita merenung, bisa kita menghayati betapa pentingnya bagi kita mempelajari kalimat la ilaha illallah untuk kita beribadah kepada Allah, untuk pergaulan kita sehari-hari, untuk kita bawa bekerja, untuk kita bawa ke pasar, untuk kita bawa ke kantor. Apabila kita sudah memahami betul la ilaha illallah. Mudah-mudahan bapak dan ibu, kajian kita malam ini bisa kita pahami dan bisa kita ino-inokan agar kita bapak dan ibu kembali nanti akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang bersih. Datang kita ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti yang diperintah oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Salah jajangga meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.